Kita tempatkan dongkrak pada kasis pada mobil seperti di video tersebut. Kita dongkrak sampai roda mobil mengambang. Kita taruh jackstand pada kasis bagian depan, lalu jangan lupa kita kunci agar jackstand tetap aman, tidak jatuh. Juga kita tempatkan jackstand pada bagian kasis belakang. Nah, sudah. Setelah menempatkan kedua jackstand pada kasis mobil, kita turunkan dongkrak secara perlahan. Pelepasan roda depan, kita menggunakan impact dan juga menggunakan shock ukuran 21. Lalu kita copot rodanya. Lalu kita akan melakukan penyepotan tromolnya, pelepasan tromol. Yang pertama kita lepas bagas penahannya. Keduanya lalu kita lepas sepatu rem dengan melepas pegas penahan sepatu rem. Kita letakkan pada patrai dan juga bagian bawahnya. Setelah sepatu rem terlepas, kita cek komponen-komponennya, kita cek baut penyetelnya. Di sini baut penyetel macet, bisa kita perbaiki dengan cara dipanaskan. Lalu kita cek wheel silindernya dengan cara mencopot piston. Kita copot wheel silindernya dan kita copot pistonnya. Kita cek wheel silindernya. Selanjutnya kita cek wheel silindernya. Apabila wheel silinder ngantongnya sedikit, kita bisa memperbaikinya dengan cara mengamplas dengan air sabun. Jika ngantongnya sudah terlalu banyak, kita disarankan untuk mengganti wheel silindernya. Lalu kita cek wheel silindernya. Di sini wheel silindernya ngantongnya terlalu banyak, disarankan untuk diganti saja. Sebelum memasang piston kembali, kita amplas terlebih dahulu menggunakan air sabun. Setelah penggantian wheel silinder dan piston sudah diamplas dengan air sabun, mari kita pasang pistonnya. Setelah piston terpasang, kita pasang sealnya juga. Nah, sudah. Lalu kita pasang juga setelan remnya. Oke, sudah.
pastikan tidak macet ya. Lalu kita cek keadaan tromol dengan cara menggunakan jari. Di sini keadaan tromol masih rata. Lalu kita ukur diameter tromolnya menggunakan jangka sorong. Setelah kita ukur, lalu kita baca. Di sini menunjukkan angka 228,7 mm. Untuk diameter standarnya yaitu 228,6. Jadi kesimpulannya masih sesuai standar. Lalu kita cek keadaan kampas rem. Di sini kampas rem masih bagus. Lalu kita ukur ketebalannya. Lalu kita baca. Di sini menunjukkan angka 4,9. Untuk standarnya kampas rem memiliki ketebalan 6,4 dan minimum 1 mm. Jadi kesimpulan masih cukup tebal. Lalu yang satunya kita ukur juga. Di sini lalu kita baca 4,7. Di sini keadaan kedua kampas rem masih tebal dan masih layak digunakan. Lalu kita pasang kembali kampas remnya. Kita pasang pegas pengunci. Kita putar. Oke, sudah. Lalu yang bagian bawah juga kita pasang. Kita pasang pegas penguncinya. Setelah pegas pengunci terpasang, lalu kita pasang pegas penahannya. Setelah pegas penahan terpasang, lalu kita setelan remnya. Cukup 7 saja. Lalu kita pasang tromol. Kita jangan lupa juga untuk mengecek selang fleksibelnya. Di sini selang fleksibel sudah retak-retak di kedua ujungnya, disarankan untuk diganti. Lalu kita pasang roda kembali. Dan kita pasang mur roda. Kita kencangkan menggunakan kunci roda. Pelepasan roda belakang. Kita copot bannya. Lalu kita copot tromol.
lepas bagian benangnya, kita copot kapas remnya. Bisa. Lalu kita copot juga per bagian bawahnya. Kita letakkan dalam baterai. Lalu kita copot gas penguncinya atau pen. Kita tekan. Lalu kita putar. Yang satunya juga kita lepas. Kita putar. Lalu kita lepas kampas remnya. Setelah kampas rem terlepas, kita cek wheel silindernya. Untuk mengecekkan wheel silinder bisa kita lihat dari silnya. Kita gunakan obeng. Kita congkel. Kita lihat bocor atau tidak. Di sini silnya terdapat kerusakan atau sobek. Sebelahnya lagi. Nah, kedua sil bocor, jadi harus diganti silnya. Lalu kita cek kedua piston dengan cara ditekan. Nah, untuk pistonnya tidak macet, jadi masih bagus. Setelah kita cek wheel silindernya, kita cek keadaan tromolnya. Di sini keadaan tromol masih cukup rata. Lalu kita ukur diameter tromolnya menggunakan jangka sorong. Kita ukur diameter tromolnya, lalu kita baca. Kita baca tadi untuk diameter tromolnya di sini menunjukkan angka 228,6. Untuk standarnya diameter tromol emang 228,6 mm, jadi diameter tromol masih dalam keadaan standar. Setelah kita cek keadaan tromol dan diameter tromol, lalu kita cek keadaan kampasnya. Di sini kampasnya sudah retak, lihat. Nah, jadi kondisi kampas bisa dibilang jelek. Kita ukur ketebalan kampasnya. Kita baca. Setelah kita baca, di sini angka menunjukkan 5 mm. Kita ukur satunya lagi. Kita baca. Di sini menunjukkan angka 4,7. Untuk standarnya ketebalan kampas yaitu 6 mm dan untuk minimumnya 1 mm. Untuk ketebalan masih tebal, tapi keadaannya bisa dibilang jelek, harus diganti. Lalu kita melakukan pemasangan pada kampas rem. Kita pasang pennya, lalu kita pasang pegas pengunci tadi. Lalu kita pasang yang sebelahnya. Setelah kita pasang pegas pengunci, lalu kita cek setelan remnya
apakah seret atau tidak. Pastikan tidak seret agar bisa disetel. Setelah itu kita pasang pegas penahannya. Lalu terakhir kita pasang tromolnya. Lalu kita pasang bannya. Lalu kita pasang murnya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci roda. Setelah mur roda dikencangkan, lalu kita ambil jack stand. Kita buka terlebih dahulu. Kita tempatkan beberapa pada kasis. Lalu kita ambil jack stand-nya. Lalu kita turunkan dobrak secara perlahan. Pemeriksaan booster rem. Tes bekerjanya booster rem. Tekan pedal rem beberapa kali saat mesin mati dan periksa tidak terjadinya perubahan jarak cadangan pedal rem. Tahan. Lalu kita hidupkan mesinnya. Nah, saat dihidupkan mesinnya, pastikan tinggi pedal rem sedikit menurun. Booster rem berarti masih bekerja dengan baik. Ya, ada jarak perbedaan tadi saat hidup mesinnya hidup dan mati. Kesimpulan boosternya masih baik. Kita periksa pedal rem dengan pertama kita ukur ketinggian pedal. Kita ukur jarak ketinggian pedal dengan lantai. Di sini terdapat angka 177,1. Untuk standarnya ketinggian pedal 154,7 sampai 164,7. Jadi kesimpulannya ketinggian pedal melebihi standar. Lalu kita ukur free fly pedalnya dengan menggunakan mistar. Kita ukur ketinggian pedal tadi. Menggunakan mistar. Jam songo kok. Di sini 167. Lalu kita injak sedikit, nggak terasa berat. Lalu kita ukur lagi. Yang awalnya 167 menjadi 114. Untuk free fly pedalnya 167 dikurangi 114 sama dengan 53 mm atau 5 cm,3. Kita cek untuk rem tangannya, handrem. Pertama kita cek kondisi rem parkirnya. Di sini kondisi rem parkir masih baik dan kita hitung langkah tuas rem parkirnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27. Nah, ini 27 sampai maksimal. Untuk standarnya handrem yaitu 4 sampai 7 klik. Tadi ini sampai 25. Jadi perlu dilakukan penyetelan pada handrem.